Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas seni budaya. Alhamdulillah, gak kerasa ya, kalian sudah memasuki tahun ketiga, yaitu tahun terakhir kalian di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan segala pembelajaran bermanfaat buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Yaudah, langsung aja ya kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan berkarya seni lukis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis dan mendeskripsikan tujuan-tujuan dalam berkarya seni lukis. Jika di hadapan kita ada selembar kertas kosong dan dilengkapi dengan alat tulis, pasti tuh muncul keinginan kita untuk mencoret-coret kertas tersebut yang dimulai dari garis-garis sederhana ataupun coretan-coretan yang akan menjadi sebuah bidang. Nah, ekspresi atau coretan-coretan itu jika dikembangkan akan menjadi sebuah lukisan. Apakah kegiatan ini disebut dengan kegiatan melukis? Untuk itu, kita perlu mengenal apakah pengertian seni lukis. Berikut beberapa pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama ada dari Aristoteles yang menyebutkan seni lukis adalah sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Selanjutnya ada pendapat dari Herbert Reed yang menyebutkan seni lukis adalah kegiatan rohani yang merefleksikan pada jasmani dan mempunyai daya yang bisa membangkitkan perasaan atau jiwa. Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Hegel yang menyebutkan seni lukis adalah identitas yang sempurna dan nyata. Selain itu juga ada Sudarso yang ikut mengemukakan bahwa lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, itu dia beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian seni lukis. Dan sekarang ini merupakan tugas pertama kalian. Silakan kalian cari referensi lain ya selain dari yang ibu kasih. Silahkan cari referensi mengenai pengertian seni lukis, baik itu di buku ataupun di internet. Lalu kalian tarik kesimpulan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tuangkan pendapat kalian mengenai pengertian seni lukis, oke? Menggunakan bahasa kalian sendiri. Tulis pendapatnya itu di kolom Google Form yang nanti ibu sebarkan, oke? Ditunggu tugasnya. Tujuan seni lukis. Seorang pelukis dalam membuat lukisan tentunya nggak asal-asalan, melainkan ada tujuan di balik karya itu dibuat. Mari kita bahas tujuan-tujuan seni lukis. Tujuan yang pertama yaitu tujuan religius. Karya seni lukis dengan tujuan religius ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang karena dibuat sebagai pengabdian yang ditujukan kepada Tuhan, nenek moyang, atau para dewa. Mereka meyakini bahwa lukisan ini bisa mendekatkan diri mereka dengan Sang Pencipta. Salah satu bentuk lukisan yang dibuat dengan tujuan religius adalah lukisan pada Gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. Karya seni lukis dengan tujuan magis, yaitu sebuah lukisan yang dibuat untuk mendatangkan magis atau sihir. Biasanya lukisan ini bersifat primitif. Seniman-seniman yang melukis tema dan motif primitivisme banyak terdapat di Bali. Karya seni lukis dengan tujuan simbolis, yaitu sebuah lukisan untuk melambangkan suatu cita-cita kehidupan pribadi ataupun kelompok. Misalnya, cita-cita berupa kebahagiaan, kedamaian, maupun kekuatan. Contoh lukisan yang dibuat dengan tujuan simbolis adalah lukisan kepahlawanan Pangeran Diponegoro karya Basuki Abdullah. Karya seni lukis dengan tujuan estetis, yaitu lukisan dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahan saja, sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. Contoh lukisan yang memiliki tujuan estetis adalah lukisan pemandangan ataupun lukisan kegiatan masyarakat. Karya seni lukis dengan tujuan komersial.
sebuah lukisan dengan mengutamakan selera pembeli. Seringkali kita bisa melihat lukisan-lukisan tersebut dijual di pinggir jalan dengan warna-warna yang sangat mencolok. Karena dibuat dengan tujuan mengutamakan komersial, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Karya seni lukis dengan tujuan ekspresi, yaitu lukisan yang dibuat untuk mengekspresikan perasaannya sendiri tanpa melihat unsur-unsur lain. Jadi di sini senimannya benar-benar total mencurahkan semua ekspresi dan perasaannya ke dalam sebuah lukisan. Sehingga lukisannya ini merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa si pelukisnya. Sebagai contoh, ada lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Karya seni lukis dengan tujuan kritik sosial. Ternyata nih, tentang kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, itu bisa dijadikan sebagai ide dalam berkarya seni lukis. Kritik yang disampaikan biasanya berupa bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintahan, lembaga sosial, maupun kepada pemegang kekuasaan. Sebagai contoh lukisan kritik sosial adalah lukisan dari Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pertama di kelas 9 ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.